Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Selasa 7 Desember 2021, pekan kedua Advent. Peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang hilang. Kita tergerak untuk segera mencari dan menemukannya. Ini merupakan gambaran umat Allah yang jatuh dalam dosa. Mereka menjauh dari rengkuhan kasih Tuhan dan sesama. Kita bersatu untuk mengajak mereka kembali kepada Tuhan. Mereka juga berhak menikmati keselamatan Allah. Mereka kita terima kembali dengan sukacita. Penerimaan ini menjadi berkat khusus yang akan membarui hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mewartakan kabar sukacita bahwa Allah selalu menyayangi umatnya. Meskipun bangsa Israel berkali-kali jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia pada janjinya asal Israel mau bertobat. Pertobatan inilah yang memulihkan kembali ikatan perjanjian dan membawa kebebasan. Demikian juga dalam Injil Matius menampilkan Yesus sebagai gembala yang baik. Ia memprioritaskan perhatian dan cintanya bagi domba yang tersesat atau hilang. Ia akan mencarinya hingga ditemukan kembali. Dan jika ditemukan, sukacita akan menjadi milik semua orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan gembala yang baik, Yesus secara tersirat mengajarkan bahwa Allah peduli kepada kaum berdosa. Ia tidak bersegera menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa atau ingkar terhadapnya, melainkan berinisiatif untuk mencari dan membawa mereka pulang. Bukan berarti Dia memaklumi dosa, tetapi Allah merindukan umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Pertobatan seorang yang berdosa membuat Allah sangat bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai penerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, semestinya kita menyatakan kasih Allah kepada sesama. Alih-alih menolak dan menjauhi, kita harus menyatakan kasih dengan menegur, menasihati, dan membimbing saudara yang terpeleset ke dalam dosa, supaya
Barangkali malah sebaliknya, kita adalah domba-domba yang tersesat atau mulai menghilang. Kita mulai menjauh dan melupakan Tuhan karena aneka tantangan hidup dan godaan-godaan dunia. Kita sedang menyandarkan diri pada pekerjaan, kekayaan, dan jabatan daripada berserah pada kekuasaan Tuhan di dalam Ekaristi. Oleh karena itu, melalui bacaan hari ini, kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Setia dan Maha Rahim. Marilah kita menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Hendaknya kita perlu memperbaharui perjanjian kita dengan Allah lewat sakramen tobat dan amal kasih. Kita jaga kesucian diri kita dengan rutin berdoa dan merenungkan firman Tuhan serta setia merayakan Ekaristi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memanfaatkan masa Advent ini untuk meneliti batin kita masing-masing. Apakah kita selalu berada dalam gembalaan Tuhan atau justru kadang kita tersesat? Kalau kadang kita tersesat, marilah kita meminta bantuan Yesus Kristus agar Ia mencari, menemukan, menuntun kita kembali kepada kawanan domba yang lain yang selalu mengalami kasih Allah. Hendaklah kita percaya senantiasa bahwa Tuhan Allah itu sangat mengasihi kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, melalui Nabi Yesaya, Engkau mempersiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran putra-Mu. Bimbinglah kami agar senantiasa mampu mendengarkan sabda-Mu dan mampu menghayati